Indahnya Natal di hatiku. Seribu lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Wartakan pada dunia kabar sukacita, telah lahir Yesus penebus, juru selamat kita. Hai bintang indah Betlehem, kiranya sinarmu bawa harapan dan damai, bahagia di kalbu. Seribu lilin nyalakan di tengah malam sunyi, cahaya lembut menari tenang di wajah yang rindu. Kau datang tanpa gemuruh, tanpa sorak megah, hanya napas bayi suci di palungan kayu. Hai bintang indah Betlehem, kiranya sinarmu bawa harapan dan damai, bahagia di kalbu. Hangatanmu kirimkan Di hati yang beku, kehangatan kasih Tuhan di Natal yang syahdu. Kehangatan kasih Tuhan di Natal yang syahdu. Hai kota mungil Betlehem, betapa kau senyap. Bintang di langit cemerlang melihat kau lelap. Namun di lorong lamu bersinar terang bakar,
Mesias Tuhanmu, malaikatlah penjaganya di malam yang teduh. Hai bintang-bintang fajar, beritakan kabar sejahtera di dunia, segala pujilah. Ya Yesus anak Betlehem, kunjungi kami pun, sucikanlah, masukilah yang mau menyambutmu. Telah kami dengarkan berita mulia, Kau beserta manusia kekal selamanya. Malam sunyi senyap, bintang-bintang cemerlang, tak terdengar suara, bawa kabar senang. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Malam sunyi senyap, terkejutlah gembala, lihat cahaya besar, dengar warta gemar. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem.
telah datang, bintang-bintang bersinar terang. Fajar mereka gantikan malam ketika Tuhan Yesus lahir. Bunga-bunga mekar berseri, angin sepoi berbisik lembut. Semua keraguan lenyaplah sudah ketika Tuhan Yesus lahir. Kegelapan telah berlalu, pengharapan bagi dunia, damai dan cinta atas manusia ketika Tuhan Yesus lahir. Kini telah datang, bintang-bintang bersinar terang. Fajar mereka gantikan malam ketika Tuhan Yesus lahir. Bunga-bunga mekar berseri, angin sepoi berbisik lembut. Semua keraguan lenyaplah sudah ketika Tuhan Yesus lahir. Kegelapan telah berlalu, pengharapan bagi dunia, damai dan cinta atas manusia ketika Tuhan Yesus lahir. Damai dan cinta atas manusia ketika Tuhan Yesus lahir. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga terus. Ayah bunda mesra dan kudus, anak tidur tenang,
cek cek. Blael. kabar berbaik.
Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebelum kita mulai, dimohon untuk yang akan mengikuti pengutusan pengurus hari ini, baik PKB, Sekolah Minggu, atau PPGT agar mengambil tempat di depan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita akan segera memulai ibadah kita pada hari ini. Kita bersyukur hari ini memasuki Minggu Advent 4, kita semakin dekat pada perayaan kelahiran Sang Immanuel, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Dalam pengharapan yang penuh sukacita, kita diingatkan bahwa Allah beserta kita, inilah tandanya. Marilah menyiapkan hati dan hidup kita bagi kehadiran Allah yang hidup dan menyambut terang Kristus. Marilah menikmati persekutuan dan menyalakan kerinduan kita kepadanya. Kita bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam satu keyakinan kita percaya bahwa ibadah pada saat ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam bagi kamu dari semua orang kudus, kasih karunia Tuhan besertamu. Besertamu juga. Silakan duduk. Kita akan membacakan Mazmur secara berbalasan.
yang akan diambil dari Mazmur 80 ayat yang pertama sampai yang ke-7, dilanjutkan dengan ayatnya yang ke-17 sampai dengan 19. Kita akan membaca berbalasan, saya akan membacakan ayat yang tertulis keluar dan Bapak Ibu Saudara akan membacakan yang tertulis ke dalam. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Bunga Bakung, kesaksian Asaf Mazmur. Hai gembala Israel, pasanglah telinga. Engkau yang mengiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah dengan cemerlang. Di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye. Bangkitkanlah keperkasaanmu. Dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan Allah semesta alam, Berapa lama lagi murkamu menyala sekalipun umatmu berdosa? Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Kau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok pertikaian tetangga-tetangga kami. Dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Ayat yang ke-17. Mereka telah membakarnya dalam api seperti sekam. Biarlah mereka hilang lenyap oleh hardik wajahmu. Kiranya tanganmu menyertai orang yang di sebelah kananmu. Anak manusia yang telah kau teguhkan bagi dirimu. Maka kami tidak akan menyimpang darimu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyebutkan namamu. Amin. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendaki goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Mari bersama-sama kita mendengarkan perintah mengasihi dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Saya ajak kita untuk bersama-sama berdiri. Saudara-saudara, Allah begitu mengasihi kita, kita pun juga harus saling mengasihi. Apa kata Tuhan tentang itu? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Yesus datang kedua.
Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, kita diajak untuk merenungkan kasih Allah yang besar, bahwa Ia telah turun dan hadir di tengah kita. Allah beserta kita. Itulah tanda pengharapan, penghiburan, dan kasih yang sejati. Namun seringkali hidup seolah-olah Allah jauh dari kita, mengabaikan kehadirannya, mengandalkan kekuatan diri sendiri, dan menutup hati terhadap sesama. Kita menyambut Natal dengan seremonial dan bukan pertobatan. Menanti kelahiran Kristus, tapi hati kita belum terbuka untuk ditinggalinya. Karena itu Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Perbaharuilah hati kami, agar kami sungguh-sungguh menanti dan menyambut dengan iman yang hidup dan kasih yang nyata. Amin. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Matius pasal 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Kita diberikan kesempatan untuk memberikan ucapan syukur kita. Mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita diantar oleh nats persembahan dari Mazmur 79 ayat 13. Maka kami ini umat-Mu dan kawanan domba gembalaanmu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya, dan akan memberitakan puji-pujian untuk-Mu turun-temurun. Kita menyanyikan hidup kita yang benar. Dalam Kristus bergema,
dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Kita membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk dapat memberikan ucapan syukur bagi kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini Tuhan, agar dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Berkati yang masih ada pada kami, agar dapat kami gunakan untuk melanjutkan kehidupan yang masih Tuhan karuniakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami bawa di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan, Ia sungguh baik. Bersyukur puji Tuhan, haleluya. Bersyukur puji Tuhan, Ia sungguh baik. Bersyukur puji Tuhan, haleluya. Bersyukur puji Tuhan, Ia sungguh baik. Bersyukur puji Tuhan, haleluya. Bersyukur puji Tuhan, Ia sungguh baik. Bersyukur puji Tuhan, haleluya. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita mohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Tuhan, kami bersama dengan anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di Keramat pada saat ini. Kami sungguh merindukan kebenaran firman Tuhan untuk terus meneguhkan iman pengharapan kami dalam menjalani hari-hari yang Tuhan karuniakan. Karena itu kami mohon Tuhan berikan kami hikmat, Tuhan berikan kami pengertian lewat tuntunan Roh Kudus. Biarlah firman-Mu sungguh kami memahami, sungguh kami pahami, dan kami hidupi dalam menjalani hari-hari karunia Tuhan. Berbicaralah ya Allah, kami siap mendengarkan dan diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus, firman yang hidup, kami datang memohon pertolongan Roh Kudus kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Yesaya 7 ayatnya yang ke-10 sampai 16. Firman Tuhan di bawah judul pemberitaan mengenai Immanuel. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz,
Katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, entah dari tempat sedalam dunia orang mati atau tempat setinggi langit. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau memintanya, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Yesaya, dengarkanlah hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu membuat orang jenuh, sehingga kamu membuat Allahku juga jenuh? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya perempuan muda itu mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, serta menamainya Immanuel. Ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu telah menolak yang jahat dan memilih yang baik, negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Demikian firman Tuhan. Pembacaan kita selanjutnya dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Salam dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikhususkan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang secara jasmani berasal dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa dialah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima anugerah dan jabatan rasul demi namanya untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Yesus Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Demikian firman Tuhan. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Kelahiran Yesus Kristus, Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Firman Tuhan demikian. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Kure sumanga buang.
duduk. Shalom. Shalom. Senang rasanya karena di minggu Advent yang keempat ini, ya minggu penantian terakhir, bukan hampir ya, tapi memang semua OIG telah berganti kepengurusan. Juga penatua diaken telah dipilih dan ditetapkan. Satu sukacita yang besar bahwa Tuhan memang tidak membiarkan kita perjalanan pelayanan sebagai pemimpin atau gembala jemaat. Kadang kita khawatir dengan pikiran sendiri, kalau si A, si B, si C tidak mau, kira-kira siapa yang akan Tuhan pakai. Tapi ternyata bahwa Allah hadir, Dia beserta kita dan Dia punya caranya untuk menetapkan hamba-hamba yang akan dipakai untuk mengangkat tugas panggilan gerejawi. Nah, hari ini juga akan diutus pengurus sekolah minggu, pengurus PPGT dan pengurus PKB. Ya, tadi pada masuk PKB seperti calon-calon menteri. Lengkap dengan jas dan dasi merah. Ya, bagian dari sukacita ya. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, tema kita dalam minggu Advent yang keempat ini, Allah beserta kita, inilah tandanya. Dari bahan utama dari kitab Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai 16. Dan kita tahu bersama bahwa Yesaya 7 ini bicara tentang bagaimana Israel Selatan atau Yehuda kemudian dikepung dua kerajaan besar pada saat itu, yaitu saudara kandungnya di utara yang dipimpin oleh Efraim, lalu kemudian mendapat bantuan dari kerajaan atau bangsa Aram. Nah, ini kondisi politiknya Yesaya pasal 7. Dan di selatan Yehuda dipimpin oleh Raja Ahaz. Nah, dua kerajaan, satu saudara kandung dibantu oleh satu kerajaan Aram mengepung Yehuda. Dan ini kemudian menjadi ketakutan, menjadi kekhawatiran yang luar biasa bagi Raja Ahaz dan juga bagi Israel yang ada, orang Israel yang ada di selatan. Dan saya percaya bahwa ya namanya dikepung, bukan dikepung lagi tentara-tentara yang mau perang, tapi dikepung berbagai pergumulan hidup. Ya, ini seringkali mengkhawatirkan ya, membuat kita goyah dan hilang pengharapan. Ya, sama hampir semua alasan-alasan klasik yang masuk di mulai calon pemilihan penatua diaken kemarin juga OIG, semua punya alasan yang sama. Saya khawatir Pak Pendeta tidak bisa berbagi waktu ke Ibu Pendeta juga, apalagi Ibu Pendeta yang banyak berkomunikasi dengan para calon. Saya sibuk, saya tidak bisa bagi waktu, saya takut nanti jadi batu sandungan bagi jemaat. Saya mau angkat pelayanan atau ada pelayanan, saya tidak hadir karena kesibukan dan lain sebagainya. Ini mau menjadi hamba Tuhan tapi khawatirnya luar biasa. Wajar sebenarnya. Tapi belum berhadapan dengan musuh ini, baru berhadapan dengan jadwal pelayanan kita sudah gemetar. Jadi wajar bagi Raja Ahaz ketika dikepung dua kerajaan dan ini lengkap dengan persenjataan perang, orang yang siap berperang. Ya, di Jawa kita selalu dihantui dengan gempa yang skala 9 itu akan melanda Jawa. Itu mengkhawatirkan, sesuatu yang belum dilihat. Apalagi kalau sesuatu yang ada di depan mata sudah dikepung. Tentu ini menjadi keadaan yang sangat menggelisahkan, menggoyahkan, dan tentu di tengah-tengah itu ya kita butuh persiapan bagaimana strategi melawan, bagaimana caranya berperang, bagaimana caranya bertahan. Dan menarik bahwa dalam situasi itu, dalam ketakutan yang luar biasa itu, Allah datang dengan perantaraan Nabi Yesaya.
Mintalah tanda sampai ke dunia orang mati, Tuhan akan nyatakan. Atau ke tempat yang paling tinggi, minta satu petunjuk saja, Tuhan akan nyatakan. Tapi luar biasanya Ahas dalam kesombongannya, saya tidak mau. Saya tidak mau mencobai Tuhan Allah. Terkesan rohani, terkesan beriman, saya tidak mau mencobai Tuhan Allah dengan meminta tanda bahwa berikan saya petunjuk supaya jelas bahwa memang Allah ada. Dia menolak apa yang disampaikan oleh Yesaya, tapi sebenarnya bukan karena berangkat dari iman. Tapi ternyata 2 Raja-Raja pasal 16 ayat 7 mencatat bahwa ternyata Ahas sudah meminta kekuatan manusia, yaitu kerajaan Asyur, untuk membantu. Ya, bukan karena tidak butuh Tuhan. Tawaran dari Nabi Yesaya, tapi justru dengan kekuatan yang sudah dilihat mengepung dia justru hatinya mengandalkan manusia. Padahal kerajaan selatan ini, Yehuda ini, luar biasa janji Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Tapi kemudian Raja Ahas berbalik. Bahkan kalau kita baca di 2 Raja-Raja pasal 16 ayat 7 sampai di ayat 8, di ayat 8 itu lebih konyol lagi. Persembahan di bait Allah itu yang dipakai Sogok Raja Asyur. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi dengan kita. Itu lebih parah. Dan itu bagian bahwa ternyata Ahas sudah berbalik dari Tuhan, tidak lagi mengandalkan Tuhan. Bahkan uang persembahan di ayat 8 2 Raja-Raja pasal 16 ayat 8 dipakai untuk kemudian Sogok Raja Asyur untuk kemudian membantu dia melawan dua kerajaan besar yang mengepung. Ini sesuatu yang menjadi kekejian bagi Tuhan. Tuhan menawarkan, mintalah, orang mati pun kamu minta, saya akan bangkitkan untuk menolong. Atau malaikat di sorga pun di langit paling tinggi, mintalah tanda, saya akan kirim bantuan. Tapi Ahas hatinya tidak lagi tertuju kepada Tuhan. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, satu pesan penting terkait dengan ini adalah dalam pergumulan kita, dalam ketakutan, dalam peperangan kita, dalam pelayanan kita, pertama adalah apakah hati kita masih terpaut kepada Tuhan atau justru mengandalkan kekuatan sendiri. Dan ini menjadi kesempatan merenung bagi pengurus sekolah minggu, PPGT, dan PKB. Kalau kita sudah siap senjata, kemungkinan besar ya hati kita ada di sana. Tapi kalau hati kita masih kemudian melihat bahwa panggilan ini adalah panggilan Tuhan, maka percayalah bahwa apa yang kita butuhkan, peluru, panah, senjata, dalam peperangan rohani, dalam perjalanan pelayanan, tentu Tuhan siapkan. Saya selalu mengatakan ini. Kalau Tuhan yang panggil, percayalah dia pasti perlengkapi. Wajar ada kekhawatiran, tapi kemudian mengabaikan panggilan Tuhan, ya mesti direnungkan baik-baik. Jangan sampai ya, saya tidak menjadi hakim atas saudara, tapi jangan sampai seperti cerita Ahas. Saya tidak butuh Tuhan. Ya. Tapi Tuhan panggil kita. Dalam tradisi pemanggilan atau pengurapan raja-raja Israel dalam negara teokrasi, bahwa raja, imam itu mewakili Tuhan. Dipanggil oleh Tuhan. Kalau dia jadi raja, Ahas jadi raja bukan karena kehendaknya sendiri, tapi Tuhan yang panggil. Dan karena itu apa yang dibutuhkan dalam pelayanan sebagai raja, tentu Tuhan perlengkapi. Tapi dia mengingkari panggilan itu. Nah, sama dengan panggilan ini, jangan main-main dengan panggilan ini. Pengurus sekolah minggu, PKB, PPGT, mungkin terlihat sederhana bahwa saya hanya ditempatkan sebagai anggota bidang misalnya. Yang terlihat itu KSB. Tapi percayalah bahwa panggilan ini digumuli dalam doa, dan satu keyakinan kita bahwa proses yang kita lakukan ini adalah itu seizin Tuhan. Tuhan melibatkan sehingga tidak hanya hadir. Ya, kemarin ada pertanyaan, wajibkah kita ikut ibadah pengutusan? Seharusnya ini bukan pertanyaan wajib tidak wajib,
Tapi ini adalah bagian dari benar-benar merasakan bahwa ini, kesempatan ini, tempat ini adalah Tuhan yang tempatkan di situ. Ya, maka kita seharusnya kalau kita dalam keyakinan itu ya hadirlah. Kecuali kalau ada situasi yang memang tidak memungkinkan untuk hadir. Tapi karena kalau sengaja tidak hadir karena persoalan ini tidak wajib atau ini wajib, ya itu masalah. Bahwa apapun posisi, baik penatua, diaken, pengurus sekolah minggu, PPGT, PKB, yakinilah itu Tuhan yang panggil dan Tuhan perlengkapi. Jangan kemudian kita menolak pertolongan Tuhan. Sekalipun demikian bagi Ahaz, bagi Israel Selatan atau Yehuda, Nabi Yesaya dengan tegas mengatakan, sekalipun kamu menolak, tetapi Tuhan akan terus memberikan tanda itu. Apa yang telah direncanakan oleh Tuhan tidak mungkin dibatalkan oleh hatinya Ahaz yang keras. Bahwa pelayanan kita di tengah-tengah gereja tidak akan mungkin berhenti dengan satu hati yang keras. Tapi Tuhan akan terus menyatakan itu. Dan apa yang dijanjikan oleh Tuhan, sesungguhnya anak darah akan mengandung. Itu janji Tuhan, itu tanda yang diberikan Tuhan. Mana mungkin seorang perempuan yang perawan yang tidak diotak-atik oleh laki-laki mengandung. Ini sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi itulah tandanya Tuhan beri. Bahwa aku akan memberikan, akan keluar dari kerajaan Daud seorang perempuan perawan atau anak darah akan mengandung anak laki-laki. Ini tanda, sekalipun Ahaz menolak. Tapi kalau Tuhan sudah bersabda, Tuhan sudah berjanji, Tuhan sudah merancang, tidak ada yang bisa menghentikan. Sama dengan teman-teman, khususnya di sekolah minggu ya, di PPGT, yang kadang menolak. Tapi kalau Tuhan sudah panggil, tidak ada kekuatan untuk melawan panggilan Tuhan. Jadi teman-teman yang siap ini, ya sebenarnya Anda takluk di bawah panggilan Tuhan. Tidak berdaya untuk menolaknya, tapi percayalah dalam ketidakberdayaan menolak panggilan Tuhan itu ada kekuatan tangan yang besar. Tuhan sudah siapkan, anak darah akan mengandung. Sekali lagi sesuatu yang tidak masuk di nalar, tapi itulah tanda yang Tuhan berikan bagi Ahaz. Dan benar bahwa dia akan mengandung anak laki-laki dan akan dinamai Immanuel. Immanuel. Ada namanya Noel ya. Immanuel, Allah beserta kita. Allah menyertai, Allah yang hadir. Ini menarik. Allah yang jauh, Allah yang tidak bisa disentuh, tidak bisa dilihat oleh orang Israel. Siapa yang lihat Allah dalam sejarah perjalanan Israel itu akan mati. Allah yang dahsyat itu, Allah yang luar biasa itu datang dalam satu proses yang kemudian tidak bisa kita nalar, tidak bisa kita, ya tidak bisa secara ilmu pengetahuan. Ya kalau hari ini kan bisa bayi tabung, tapi itu kan ada di kotak-kotik medis ya, dunia kedokteran. Ini jadi dengan sendirinya. Nah ini penting. Dia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan dia akan disebut Immanuel, Allah beserta kita. Artinya Allah beserta kita itu bukan Allah yang jauh, yang memerintah, yang menasehati, yang berjanji, tapi Allah yang kemudian datang dalam bahasa membersamai kita. Kita rapuh, kita lemah, Allah yang dahsyat itu datang membersamai kita, datang menjumpai kita dan bersama dengan kita. Itu artinya Allah hadir, Immanuel, Allah menyertai kita. Dia hadir dan ayat selanjutnya dikatakan dia minum dadi, madu. Allah yang hadir itu, Allah yang beserta kita itu datang menjadi manusia. Dia ada di antara kita, artinya janji Allah, nubuatan yang Allah nubuatkan itu akan hadir anak laki-laki, hadir di antara kita, tidak lagi jauh. Karena itu tidak perlu pakai toa untuk panggil-panggil dia. Dia katakan firman itu ada di hatimu dan ada di mulutmu. Tuhan itu ada di hati kita. Kristus itu ada di dalam kehidupan kita sendiri. Dia hadir menolong, dia hadir menyertai kita. Bahkan
Dia hadir menjadi manusia, dia marah ketika dia seharusnya marah. Ini juga salah kan? Kalau ada pengurus yang marah-marah di sini, pengurus pimpinan seekekan. Allah yang hadir itu, Allah yang membersamai kita itu adalah Allah yang juga marah kalau seharusnya kita marah. Ketika kebenaran diinjak-injak, ketika situasi yang kemudian dipermainkan, misalnya Tuhan Yesus kan ngamuk-ngamuk ketika bait Allah dijadikan tempat untuk jualan. Tapi jangan kecil hati panitia HRG. Jualan dalam arti setiap tahun kan orang Israel itu pulang kampung untuk mempersembahkan kurban penebus dosa. Dan dimanfaatkan oleh imam-imam untuk berdagang domba sembelihan. Bait Allah dijadikan tempat untuk menjual untuk kepentingan pribadi. Nah itu akhirnya Yesus marah. Ya, supaya tidak ragu-ragu cari dana untuk perayaan selanjutnya HRG. Kalau tujuannya untuk kepentingan pribadi, Yesus marah. Kalau ada orang yang kemudian menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, ya Yesus marah. Itulah Allah yang beserta kita. Kalau kita salah, ya Allah itu Allah yang menegur, Allah yang menyatakan keadilannya. Jangan katakan ya kalau tidak salah dibiarkan saja karena ini gereja kan, persekutuan umat Allah yang penuh kasih. Justru tidak ada kasih kalau ada jemaat yang salah lalu dibiarkan. Itu bukan kasih, itu pembiaran. Dan itu cukup berbahaya kalau ada tindakan yang keliru lalu kita biarkan. Itu bukan kasih, tapi itu pembiaran. Karena itu kalau ada sesuatu yang keliru ya mesti harus diluruskan. Ya. Jadi nanti kalau pengurus kolam minggunya galak-galak, didengarkan saja dia benar atau tidak. Kalau benar terima kasih. Kalau salah bilang juga ibu yang salah, kakak yang salah ya. Seharusnya begini, PKB dan PPGT. Bersyukurlah kalau masih ada nasihat, bersyukurlah kalau masih ada teguran ketika keliru, karena kebenaran memang kadang menyakitkan tapi menolong sepanjang waktu. Ya. Kebenaran, kejujuran, kasih itu kadang menyakitkan tapi menolong kita sepanjang waktu. Itu yang kedua. Allah telah berjanji, Allah memberikan tanda, dan kemudian tanda itu digenapi secara sempurna dalam kehadiran Tuhan Yesus. Di Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25 menjelaskan tentang itu. Ada kekhawatiran juga di sana, ada masalah di sana ketika ini sampai ke telinga Yusuf. Seorang bapak, laki-laki mana yang tahan kalau tahu istrinya belum disentuh dan dia hamil? Pasti ngamuk-ngamuk kita ini. Kemarin saya saja mimpi istri saya selingkuh dan saya ngamuk-ngamuk dalam mimpi itu. Itu baru mimpi, apalagi kalau kenyataan. Mari Yusuf hadapi itu. Bayangkan ini tekanan sosial. Akan dipermalukan sebagai laki-laki yang tidak dari sunat laki-laki teh. Seorang laki-laki yang kemudian belum menyentuh istrinya tetapi sudah hamil. Ini sangat ketat ini hukum Yahudi, dan bahkan Alkitab mencatat dalam tradisi Yahudi bahwa kalau terjadi demikian maka perempuan itu akan dirajam sampai mati, dilempar batu. Nah karena itu seorang Yusuf, ini luar biasa. Kebetulan juga hari ini ketua PKB namanya Yusuf. Yusuf itu punya kerendahan hati. Dia bermaksud diam-diam menceraikan istrinya itu dalam arti apa? Supaya istrinya selamat, tidak dirajam batu. Supaya kesalahan itu dilimpahkan bagi dia ketika dia meninggalkan sang istri. Karena dia punya ketulusan hati, dia bermaksud diam-diam untuk menceraikan. Kenapa menceraikan padahal belum menikah? Dalam pertunangan Yahudi itu secara sah, sudah resmi, tapi ada jeda waktu setahun tidak boleh tinggal bersama. Dan karena itu kalau dia harus menceraikan, tunangannya itu ya nanti pisah kalau dia menyatakan bahwa saya menceraikan. Supaya aman, Maria tidak dirajam batu dan kesalahan itu dilimpahkan kepada dia sebagai laki-laki yang tidak bertanggung jawab lah, laki-laki yang tidak melindungi istri. Bayangkan karena dia punya hati yang tulus melindungi istrinya. Dia tidak mau mempermalukan istrinya, apalagi kemudian nyawa menjadi taruhannya. Dan karena itu dikatakan bahwa dalam pergumulan yang hebat itu, dalam ketakutan,
ya campur aduk di hati pikiran Yusuf, dia mau menceraikan. Tapi apa kata Tuhan? Tuhan hadir. Nah ini tadi, Allah hadir, dia tidak jauh. Jangan kamu takut Yusuf, ambil dia, karena itu terjadi karena perbuatan Allah, Roh Kudus. Inilah secara sempurna apa yang disampaikan nubuatan Yesaya terhadap Ahaz secara sempurna digenapi di dalam kehadiran Tuhan Yesus. Ada Maria, ibu Yesus, seorang perawan dan mengandung Yesus. Ada Yesus dalam mimpi Yusuf, beri dia nama Yesus karena dialah yang menyelamatkan. Lalu di ayat selanjutnya, Immanuel, Allah beserta kita. Kehadiran Yesus menjadi bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan ini pesan pentingnya Bapak Ibu Saudara-saudara, bagi semua anggota jemaat, sekali lagi tidak ada kita yang tidak bergumul. Tidak ada hidup tanpa pergumulan yang menyebabkan ketakutan. Semua pergumulan itu, apapun itu, menakutkan. Hari ini saya sudah mulai bertanya-tanya karena sering nyeri di punggung kanan. Kukata isyadu kamorana ginjal teh. Sudah beberapa hari mau periksa untuk operasi Pak Kuka. Pimpin Pak Ibadah tanggal 21, pimpin Pak Ibadah tanggal 24. Atau jangan-jangan hanya efek dari kasih berdiri orang. Ada pergumulan apapun itu membuat kita bergumul, membuat kita takut. Tapi Tuhan berkata, aku ada, mintalah tanda, aku ada. Dan jika sahabat-sahabat sepelayanan, sekali lagi, semua yang akan diutus hari ini, jemaat yang dikasihi Tuhan dalam peran apapun yang dipercayakan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara, pelayanan apapun, tanggung jawab apapun, ya percayalah, kehadiran Kristus itu Tuhan mau mengatakan kepada kita bahwa aku ada. Aparato lami para lui. Jangan hanya mengandalkan kemampuan sendiri, jangan hanya mengandalkan pengalaman, itu sangat penting. Tapi mulai dengan berserah, inde mau puang, tanpa kulena, tanpa bela nai. Desiatu kapesanan inde pada bodoh. Pak kamu totu lampuisan nih. Ya. Tuhan berkata, aku ada di sini. Tanda apa yang kamu butuhkan? Dan bahkan Yesus pernah berkata ke murid-muridnya, mintalah apa saja. Ini bukan teologi kesuksesan ya, tapi ini jaminan bagi pelayanan. Mintalah apa saja kepadaku di dalam namaku, aku pasti menyatakannya. Aku pasti melakukannya. Aku pasti memberikannya. Ini dalam ranah pelayanan. Bukan hari ini berdoa minta mobil, ya syukur kalau dikasih. Tapi jangan paksa Tuhan untuk kasih sesuatu ya. Ini dalam rangka semangat dalam pelayanan. Apapun yang kamu butuhkan, semangat, keberanian, jiwa yang berkobar-kobar, aku ada di sini. Aku akan menyatakannya. Percayalah dia yang memanggil, sekali lagi pasti dia memperlengkapi saudara-saudara. Tuhan yang panggil kita berkeluarga, dia juga pasti perlengkapi kita untuk hidup di dalam kasih-Nya. Dan Tuhan hanya butuh kerendahan hati kita. Sekali lagi, Tuhan hanya butuh kerendahan hati kita untuk bergantung kepadanya. Allah beserta kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita tunduk sejenak. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, bahwa Tuhan setia memelihara kami sekalipun terkadang kami menolak kehadiran Tuhan, menolak pertolongan Tuhan, karena hati kami beku, karena mengandalkan diri sendiri dan kemampuan orang lain. Tapi Tuhan tidak pernah berhenti untuk menyatakan kasih-Nya bagi kami, bagi dunia. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, seperti yang telah disampaikan
pada jemaat bahwa hari ini akan dilaksanakan pengutusan pengurus OIG, Sekolah Minggu, PPGT dan PKB. Firman Tuhan mengatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat 9. Dialah juga yang telah memanggil, menetapkan, dan menjadikan kita kawan sekerjanya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah jerih payah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Mazmur 127 ayat 1. Saudara-saudara yang menjadi pengurus Sekolah Minggu, PPGT dan PKB, saya akan sebutkan namanya satu-satu dan silakan berdiri nama yang disebutkan. Sunan Pengurus Sekolah Minggu Gereja Toraja Keramat periode 2026-2028, Ketua Diogi Limbu, Wakil Ketua Lira Beltrik Kalak Lembang, Sekretaris Era Bendahara Alfrida Rombe, Wakil Bendahara Berni Rurusapan. Bidang Pengakaran Iman Kristen dan Pengembangan Kapasitas Guru, Koordinator Ira Maya Pongbulaan, Anggota Manuel Muson, Arlin Giovanni Liku, Rahel Mangiri, Daserio Giovanni Cristiano Mantong. Bidang Pemberdayaan Potensi, Koordinator Henry Albert Limbong, Anggota Kinawa Krisa Rahel Lintin, Natali Mutiara Pareang. Bidang Multimedia, Koordinator Septiani Angel Musu Tabilangi, Anggota Amelia Putri dan Alfeli Ocean Tandi Seru. Sunan Pengurus PPGT Jemaat Keramat periode 2025-2027, Ketua Soro Pranarbija, Wakil Ketua Orlanta Kendenan, Sekretaris Sania Kristela Pakilaran Si Haloho, Bendahara Grace Monica Patanggu, Wakil Bendahara Salti. Bidang Pengakaran Ajaran, Karakter dan Spiritualitas, Koordinator Era, Anggota Natali Mutiara Pareang, Arlin Giovanni Liku, Rahel Mangiri. Bidang Kaderisasi dan Organisasi, Koordinator Samuel Kamase Rante. Anggota Daserio Giovanni Cristiano Mantong, Joshua Davis Morensa, Dwike Marsiani Bija. Bidang Sosial Lingkungan Hidup dan IT, Koordinator George Stefano. Anggota Raka Desnoel, Chelski Payung, Indah Cahyani Tangkelangi. Bidang Pengembangan SDM, Koordinator Geldi Brian Saputra Toding. Anggota Calvin Gilbert Kasiaheng, Aprisel Musu Tak Bilangi, Gideon Fredly Tombi. Pengurus PKBGT Persekutuan Kaum Bapa Gereja Toraja Jemaat Keramat periode 2026-2028. Ketua Bapak Yusuf Pasang Sura, Wakil Ketua Bapak Titus Pareang, Sekretaris Bapak Tirtavianus Gusti Bata, Wakil Sekretaris Bapak Jetson Afrianto Sima, Bendahara Bapak Yakob Tandung, Wakil Bendahara Bapak Emmanuel Nigar Paimbonan. Bidang Spiritualitas dan Pekabaran Injil, Koordinator Bapak HD Kandari. Anggota Bapak Agustinus Sapan, Bapak Joni Payangan, Bapak Liberty Sulle Pakombongan, Bapak Mika Paibing, Bapak Julius Senga Kendenan. Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan, Koordinator Bapak Beni Sumampau. Anggota
Bapak Amos Mili Pareang, Bapak Christian Nathaniel Biringkanai, Bapak Martinus Bija, Bapak Nelson Dermawan Ruga. Bidang Pendidikan, Kesehatan Sosial dan Budaya, Koordinator Bapak Julianto Barto Pakula. Anggota Bapak Agustinus Toding Bualangi, Bapak Martin Panda, Bapak Peter Kiding Somalinggi, Bapak Weldi Agnus Balalembang, Bapak Yunus Liling, Bapak Yusuf Ramah. Bidang Ekonomi dan Lingkungan Hidup, Koordinator Bapak Erasmus D.B. Parantean. Anggota Bapak Agustinus Liku, Bapak Fetri Ruruk, Bapak Fritz Bombang, Bapak Haryanto Suli, Bapak Firdeson David Tikupasang. Koordinator Sektor Kebun Baru Cilincing, Bapak Simon Tato. Walang Bypass, Bapak Musa Toding. Semper Green Garden, Bapak Cornelius Masuang Rada. Sukapura Bekasi, Bapak Yakob B. Bata. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara telah diangkat dan ditetapkan sebagai pengurus Sekolah Minggu, PPGT dan PKB dalam Gereja Toraja Jemaat Keramat. Tugas dan tanggung jawab yang hendak saudara-saudara layangkan adalah pelayanan dan panggilan gerejawi. Jadi sekali lagi ini panggilan dan pelayanan gerejawi. Ketahuilah bahwa pelayanan saudara-saudara adalah bagian dari pelayanan yang diamanatkan kepada gereja dalam rangka kedatangan kerajaan Allah. Biarlah saudara-saudara menerima panggilan itu sebagai kesempatan melayani dalam kerajaan Allah. Semoga saudara beroleh sukacita dan damai sejahtera dalam melayani sebagai pengelola yang setia untuk Tuhan, dengan mengetahui bahwa waktu, bakat, dan harta milik serta apapun yang saudara-saudara berikan untuk kemajuan pelayanan gerejawi dalam persekutuan dengan Tuhan adalah tidak sia-sia. Agar nyata bagi jemaat dikasihi Tuhan bahwa saudara-saudara bersedia, maka jawablah beberapa pertanyaan di hadapan Tuhan di tengah-tengah jemaatnya. Pertama, silakan dijawab secara bersama-sama. Mudah-mudahan ini pertanda semangat yang berkobar-kobar. Pertama, yakinkah engkau bahwa pilihan atas diri saudara sebagai pengurus Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Keramat, sebagai pengurus Persekutuan Pemuda Gereja Toraja Jemaat Keramat, sebagai Persekutuan Kaum Bapa Gereja Toraja Jemaat Keramat adalah panggilan yang datangnya dari Tuhan sendiri? Apakah engkau yakin? Kedua, percayakah engkau bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang berisi pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja? Apakah engkau percaya? Terima kasih. Ketiga, berjanjikah engkau untuk melaksanakan tugas pengutusan ini dengan tekun dan setia, serta berusaha sungguh-sungguh mewujudkan keesaan gereja Tuhan, menjaga kekudusan gereja, kemajuan pemberitaan Injil, dan peningkatan pelayanan gerejawi sesuai pengakuan Gereja Toraja dan tata gereja-gereja Toraja? Apakah engkau berjanji? Berdasarkan jawaban saudara-saudara, maka saya mengutus saudara-saudara dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai pengurus Sekolah Minggu Gereja Toraja periode 2026-2028, sebagai pengurus PPGT Gereja Toraja Jemaat Keramat periode 2025-2027, dan sebagai pengurus Persekutuan Kaum Bapa Gereja Toraja Jemaat Keramat periode 2026-2028. Tuhan memberkati. Silakan duduk, dan jemaat saya undang untuk bangkit berdiri.
Kita mohonkan berkat untuk saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang akan mengangkat tugas panggilan pada organisasi masing-masing. Mari kita angkat pujian Mazmur 134. Jemaat disilakan duduk kembali. Saya mengajak semua pengurus sekolah minggu, PPGT dan PKBGT untuk maju ke depan dan menghadap ke jemaat. Jemaat dikasihi Tuhan, jangan khawatir, inilah pasukan kita yang disiapkan Allah untuk melayani kita 2 dan 3 tahun ke depan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah saudara-saudara kita ini sebagai kawan-kawan sekerja Allah melalui tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh mereka sebagai pengurus sekolah minggu, pengurus PPGT dan pengurus PKBGT Gereja Toraja Jemaat Keramat. Dan bantulah serta dukunglah mereka dalam doa dan karya sehingga mereka senantiasa giat di dalam pekerjaan dan persekutuan dengan Tuhan. Saudara-saudara pengurus sekolah minggu, PPGT dan PKB, Gereja Toraja Jemaat Keramat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah kepala gereja, kami menyambut saudara-saudara untuk tugas pelayanan dalam Gereja Toraja di Jemaat Keramat. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan kerelaannya. Amin.
Tuhan menopang dalam pelayanan lebih sungguh untuk 2-3 tahun ke depan. Silakan kembali ke tempat. Untuk doa syukur nanti kita satukan dengan doa syafaat. Dan sebelum kita masuk dalam doa syafaat, dipersilakan solo dari anak kekasih Sein. Tuhan Sang Penolong kita, terima kasih anak Sein, Tuhan dimuliakan. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita mendukung orang tua kita, keluarga kita yang dalam kelemahan tubuh. Ibu Elizabeth Osingke, Ibu Eni Etola, Nyonya Nina Tola, Nyonya Carlina Teta berobat jalan, Nyonya Maria Biringkanai,
Bapak Yulis Pangala, Nyonya Maria Tandi Rakpak, Opa Umata Lama, Bapak Yakob Bane, Bapak Pendeta Meritus Amos Patandungan, Nyonya Margareta PDK, Ibu Aidar, Bapak John Lekang, Bapak Herman Massa, berobat jalan, Nyonya Dia P. Eka Wahyuni Bata, Nenek Rio, Ibunda Lemana Anna Lumisu dirawat di Rumah Sakit Elim Rantepau, Bapak FH Kasiaheng berobat jalan, Nyonya Ira Maya Pongbulaan berobat jalan, Nyonya Beatrix Mona Patadungan berobat jalan, Nyonya Yohana Bura Palobo berobat jalan, Nyonya Kristina Rama dirawat di Rumah Sakit Hermina Jonggol, Nyonya Lince Eskandari dirawat di Rumah Sakit Antam. Kita bersyukur untuk saudara-saudara yang berulang tahun mulai hari ini sampai hari Sabtu yang akan datang. Bapak Richard Parantean, Eserio Giovanni Mantong, nah, kayaknya syukuran nanti ini sekolah minggu dan PPGT. Bapak Urbanus S. Bawan, Febriane Anna K. Talama, Bapak Habel Tiondo, Bapak Christian Nathaniel Geringkanai, Bapak Natal Singkali, Bapak Immanuel O. Manting, Nyonya Dien Ita Pareang, Nyonya Mariam Biringkanai, Jerry Sumampau, Brian Pongbija, Mikael P. Palulungan, Christian D. Tri Bambayu, Nyonya Natalia B. Liling, Nyonya Dina Lise, Bapak Jonathan Lapu, Bapak Christian Pakombongan, Ivander Sililing Tandibua, Nyonya Dina T. Polang, Bapak Nathaniel Randa. Dan kehidupan keseharian kita. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Tuhan telah menyertai kami. Tuhan hadir tengah-tengah persekutuan kami lewat kebenaran firman Tuhan yang telah menyapa kami. Bahwa sesungguhnya Allah telah hadir dan terus hadir dalam kehidupan kami. Dalam kegelisahan, ketakutan, berbagai pergumulan kehidupan. Tuhan hadir dan berseru, aku ada. Dan tandanya telah dinyatakan, Dia hadir dalam pribadi Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan untuk memberikan kami kekuatan pengharapan di tengah-tengah menjalani kehidupan ini. Dan bahkan di pagi hari ini dalam ibadah keluarga, ibadah jemaat, ibadah hari Minggu, kami boleh menyaksikan bagaimana Tuhan memperlengkapi, menolong, memanggil dan menolong hamba-hambamu, pengurus sekolah minggu, PPGT dan PKB. Mereka telah dipilih dan diutus untuk mengangkat tugas tanggung jawab pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada mereka lewat rapat anggota dan persidangan. Perlengkapi saudara-saudara kami ini Tuhan untuk tugas yang mulia di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah gereja Tuhan yang ada di sini. Kami percaya Roh Kudus mengarahkan, menuntun mereka, memberikan semangat untuk melakukan tanggung jawab dengan penuh kerendahan hati. Bapa di sorga, kami bersyukur bersama dengan orang tua, saudara-saudara kami, anak-anak kami yang menikmati pertambahan usia sepekan ke depan. Kami percaya Tuhanlah yang mengaruniakan kehidupan, pertambahan usia, umur panjang bagi orang tua, saudara-saudara kami yang menikmati pertambahan usia. Sempurnakan sukacita mereka Tuhan, dan biarlah waktu yang Tuhan karuniakan sungguh-sungguh dipakai menurut kehendak Tuhan sendiri. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami, orang tua kami, keluarga kami yang dalam kelemahan tubuh seperti yang telah disampaikan. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang hadir, menjamah, menopang, menyatakan kekuatan, pemulihan, kesembuhan bagi orang tua kami, saudara-saudara kami, baik yang sementara berawat jalan maupun yang sementara dirawat di rumah sakit. Tuhan hadir menolong lewat tindakan dokter, perhatian dari keluarga,
Setiap hal yang dikonsumsi biarlah menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kekuatan pemulihan, kesembuhan bagi orang tua kami, saudara-saudara kami yang dalam proses pemulihan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk keluarga kami, beberapa keluarga yang sementara menjalani kedukaan, persiapan untuk upacara kedukaan yang ada di Toraja. Tuhan perlengkapi orang tua saudara-saudara kami, biarlah mereka terus menyaksikan bahwa Tuhan hadir dan tidak membiarkan mereka bergumul sendiri di tengah-tengah duka atau upacara pemakaman yang mereka tengah persiapkan atau telah sementara mereka lakukan. Bapa di dalam sorga, di siang hari ini juga kami berdoa untuk semua jemaat-Mu, anak-anak kami dalam pertumbuhan, kasih Tuhan menolong menyertai mereka, bertumbuh fisiknya dengan baik, terlebih pengenalan yang baik akan Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak muda kami, Tuhan menolong mereka. Mereka adalah harapan masa kini dan masa depan gereja. Berikan hikmat bagi mereka untuk semakin takut akan Tuhan, menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi harapan kami bersama. Para lansia, usia lanjut, kami berdoa Tuhan berikan sukacita senantiasa sehingga mereka terus bersemangat menjalani hari-hari yang Tuhan karuniakan, baik bersama dengan anak cucu di rumah maupun dalam kebersamaan di tengah-tengah jemaat keluarga Allah yang ada di jemaat keramat di sini. Berdoa Tuhan untuk penatua diaken yang terpilih lewat proses pemilihan anggota jemaat. Kami percaya Tuhan terlibat dalam setiap hal yang telah dilakukan. Tuhan yang panggil penatua diaken, dan biarlah sungguh-sungguh mereka menyiapkan hati mereka untuk dipakai Tuhan dalam mengangkat pelayanan. Sebagaimana kebenaran firman-Mu saat ini bahwa Tuhan selalu hadir untuk memperlengkapi. Biarlah penatua diaken yang terpilih mempersiapkan diri dengan baik dalam tahapan-tahapan yang akan kami jalani ke depan. Bapa di sorga, berdoa Tuhan untuk semua keluarga kami, anak-anak kami yang datang ke Jakarta meninggalkan keluarga. Tuhan terus menolong mereka. Anak-anak pelaut yang ada di beberapa mes, Tuhan melindungi, Tuhan menjaga mereka, berikan semangat dalam menanti kapal di mana mereka akan berlayar kembali. Dan juga kami menopang dalam kasih untuk sahabat kami dari mes Laki Padada, anak kami Indra, yang akan melangsungkan pemberkatan perkawinan di Gereja Galaksi tanggal 27 yang akan datang. Kami berdoa semuanya dilancarkan, anak kami Indra menikmati sukacita di tengah-tengah kehidupan keluarga yang baru yang Tuhan akan nyatakan bagi sahabat kami. Bapa dalam sorga, seluruh kehidupan keluarga, jemaat keramat di sini, dalam juang mereka dalam pekerjaan masing-masing, kami berdoa Tuhan memberkati setiap yang diupayakan oleh warga jemaat, keluarga, biarlah mereka terus menikmati kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan pekerjaan yang Tuhan karuniakan. Dan setiap hasil dari pekerjaan mereka nikmati untuk terus bersyukur kepada Bapa di sorga. Pemerintah kami doakan Tuhan berikan hikmat kepada mereka untuk menjadi wakil Allah yang takut akan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini syafaat kami, ini syukur kami, sembahyang kami datang bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hadir menjumpai kami dan sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengajak kita untuk bersama-sama berdiri. Kita mendengarkan petunjuk hidup baru dari Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Tebus umat-Mu Israel yang
Jemaat dikasihi Tuhan, pergilah dalam damai dan pengharapan, karena Allah beserta kita. Bukan hanya menunggu Natal, tetapi menghidupi Natal yang menjadi tanda kasih dan kehadiran Allah di tengah dunia ini. Menyapa yang kesepian, menghibur yang berduka, menolong yang lemah, menjadi terang bagi sesama. Ya, saya meyakini Allah beserta kita. Arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk untuk mendengarkan warta jemaat. Bapak Ibu, mohon kesabarannya sebentar untuk kita mendengarkan beberapa penekanan warta jemaat Minggu 21 Desember 2025. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat kepada seluruh warga jemaat yang mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah hari Minggu pada saat ini. Jika ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi tata usaha atau majelis gereja. Bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hamba-Nya Bapak Pendeta Rizal Butulinggi yang telah melayani ibadah pada hari Minggu saat ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Bapak Pendeta dalam pelayanan dan keluarga. Bersyukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan semua yang melayani pada ibadah hari ini, majelis yang bertugas, kantoria, pemain musik, operator multimedia, dan operator sound system. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara. Bersama dengan majelis dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat kepada pengurus sekolah minggu, pengurus PPGT, dan pengurus PKB yang sudah diteguhkan pada pagi hari ini. Selamat melayani bersama dengan majelis dan semua warga jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Amplop PSB bulanan, bagi anggota jemaat yang mentransfer PSB-nya, mohon untuk bukti transfer dan uraian peruntukannya disampaikan melalui WA ke Bendahara Jemaat atau TU Gereja. Untuk amplop PSB bulanan, PWGT, dan pembangunan, dimohon untuk menuliskan nominal persembahan di masing-masing amplop. Jamuan kasih, ungkapan syukur dari panitia HRG dalam bentuk jamuan kasih, diberikan pada hari ini, hari Minggu 21 Desember 2025 setelah ibadah jam 9. Tuhan Yesus memberkati. Anggota jemaat baru telah mendaftar sebagai anggota Gereja Toraja Jemaat Keramat, yaitu Saudari Eva Lapu yang beralamat di Update Residence 2 Blok B7 yang sebelumnya dari Gereja Toraja Jemaat Galaksi. Selamat bersekutu di tengah pelayanan Gereja Toraja Jemaat. Apakah ada Kak Eva hari ini hadir di tengah-tengah jemaat? Baik, Tuhan Yesus memberkati. Setelah dilakukan pemilihan majelis gereja dan sudah diuraikan dalam warta jemaat, Bapak Ibu jemaat bisa lihat di warta jemaat masing-masing. Keputusan rapat pleno pada tanggal 14 Desember, maka ada beberapa agenda bagi penatua dan diaken terpilih periode 2026 sampai 2028. Mohon diperhatikan. Tanggal 10 dan tanggal 11 Januari 2026 kalau Tuhan berkenan akan dilaksanakan pembinaan tentang komitmen pelayanan, pengakuan gereja Toraja, tata gereja Toraja, dan psikospiritual. Ini wajib diikuti oleh semua penatua dan diaken yang terpilih. Mohon untuk waktunya dipersiapkan dari sekarang. Tanggal 18 Januari 2026 pada ibadah jam 9, kalau Tuhan berkenan, akan dilaksanakan peneguhan penatua dan diaken, dilanjutkan dengan rapat pleno pertama untuk penyusunan struktur majelis gereja periode 2026 sampai 2028. Tanggal 25 Januari 2026 rapat pleno diperluas, mohon menjadi perhatian untuk semua pengurus OIG yang terpilih. Dan tanggal 1 Februari rapat kerja Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat periode 2026 sampai 2028. Demikian agenda tersebut disampaikan dan mohon bagi seluruh penatua dan diaken terpilih memperhatikan jadwal tersebut.
Warta Panitia HRG. Perayaan Natal Jemaat akan dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2025 pukul 17.30. Ada beberapa himbauan yang akan disampaikan oleh Panitia HRG. Yang pertama, karena lingkungan kita yang terbatas, jadi disampaikan kepada warga jemaat yang membawa kendaraan bisa diparkirkan di vihara atau di pura belakang gereja. Panitia HRG sudah komunikasi dengan pengurus setempat bersama dengan warga di sekitar gereja. Kemudian panitia HRG juga menghimbau kepada Bapak Ibu jemaat yang masih ada mengembalikan amplop panitia HRG, boleh dikembalikan melalui majelis gereja, melalui TU atau melalui panitia HRG langsung. Gladi resik untuk perayaan Natal Jemaat akan dilaksanakan pada tanggal 23 Desember pukul 19.00 bersama dengan panitia dan semua majelis yang bertugas, mohon diperhatikan. Ibadah malam Natal keluarga tanggal 24 Desember dilaksanakan di rumah masing-masing. Untuk liturgi malam Natal akan dibagikan pada tanggal 24 Desember setelah perayaan Natal Jemaat selesai. Ibadah Hari Raya Natal tanggal 25 Desember dilaksanakan pukul 9 pagi. Ibadah kunci tahun yang akan dirangkaikan dengan perjamuan kudus tanggal 31 Desember akan dilaksanakan pukul 17.00 atau pukul 5 sore. Ibadah kunci tahun keluarga 31 Desember yang dilaksanakan di rumah masing-masing akan diberikan liturgi juga oleh gereja. Dan ibadah tahun baru 2026 dilaksanakan 1 Januari pada pukul 9 pagi. Itulah beberapa agenda untuk hari raya kita ke depannya. Mohon Bapak Ibu diperhatikan dan nanti bersama dengan majelis gereja, panitia HRG akan kembali menginformasikan melalui grup warga Gereja Toraja Jemaat Keramat. Anggota jemaat yang berulang tahun, selamat kepada anggota jemaat yang mengalami anugerah Tuhan lewat pertambahan usia. Kiranya Tuhan Yesus menyempurnakan sukacita mereka serta memberkati di dalam kehidupannya. Berita sakit, mendoakan warga jemaat yang berobat jalan dan yang masih dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan memberikan kepulihan dan sehat kembali. Tuhan Yesus memberkati. Demikian penyampaian warta jemaat, mohon maaf bila terdapat kesalahan atau kekeliruan di dalam warta jemaat. Koreksi dan tambahan bisa disampaikan melalui TU gereja atau majelis gereja. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan kembali ke kehidupan kita masing-masing. Kita akan diantar oleh nyanyian syukur, ada damai sejahtera Allah. Silakan duduk dan mengambil saat teduh. Demikian ibadah kita pada hari Minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.